Hai guys, welcome back to my YouTube channel Nathan Sing. Nah, jadi di video kali ini, aku nge-retake lagi ya. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya dari aku pribadi ya kan. Kenapa aku bisa cepet banget dimonetize sama YouTube. Dan aku nanti bakalan cerita sama kalian dari awal sampai akhir. Terus habis itu ya pokoknya cerita-cerita aja sih ke kalian. Oke. Jadi buat kalian yang YouTuber baru, kalian bisa, atau YouTuber baru atau kalian YouTuber yang lagi masa-masa nungguin AdSense turun, kalian bisa banget get. Nah jadi gini kan, bener-bener awal-awal sama pandemi kayak gini tuh aku tuh kayak ya cuman main HP, terus aku cuma nonton aja sih, kayak nonton series Netflix, terus habis itu aku nonton drakor. Habis itu banyak banget yang aku tontonin selama pandemi kayak gini tuh kan, karena gabut kan. Terus kalau kalian tanya, lah kak kenapa, emangnya nggak kelas online, emangnya nggak nugas, emangnya nggak gini kan, kan katanya anak teknik tuh sibuk gini. Ya udah, ya mau gimana lagi, aku balas dong, aku jawab kayak gini lah. Kan kalau online kayak gini aku tuh kayak tetap aja gabut, yang harusnya praktikumnya offline, yang di lab gini. Habis itu karena online kayak gini ya udah kayak nggak ada praktikum. Terus penjelasannya dosen juga kalau online tuh antara masuk sama nggak masuk gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kalian pasti ngerasain lah kalau kayak gimana sih kayak si online kayak gini. Nah terus selang berapa lama kan lagi kayak hits banget kan, orang-orang tuh pada buka kayak masak, terus menjual. Habis itu dia kayak pokoknya buat usaha sendiri gitu kan. Terus aku buat dong, aku kayak kemarin tuh aku tuh kayak masak-masak. Habis itu aku tuh jualan kopi juga. Habis itu aku jualan kayak cinnamon roll kayak gitu loh. Tapi emang kayak gimana ya, ya pasarnya yang jual, yang beli itu juga cuma teman-teman aku doang, kayak tetangga, keluarga yang beli. Terus karena emang mungkin bakat aku bukan di dunia bisnis, jadi penjualannya tuh makin lama meningkat gitu loh. Dan aku mikir oke, mendingan mungkin ini bukan kayak passion aku, bukan jalan aku buat jadi kayak bisnis kayak gitu. Terus habis itu orang-orang ya kan, kayak kebanyakan cewek-cewek waktu pandemi kayak gini kan mainnya kayak TikTok. Terus tuh kayak mereka tuh kayak joget-joget, terus dan ya gimana, dan aku denger sih emang dari TikTok itu bisa menghasilkan uang gitu loh. Karena emang tujuan awalku buat nyari uang, oke aku main TikTok. Tapi setelah berapa lama aku tuh juga kayak sadar gitu loh, aku tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Orang juga gak bakalan ngeliat kayak TikTokku, orang juga gak bakalan kayak videoku tuh gak bakalan masuk ke FYP juga gitu loh. Karena emang ya kayak cewek pada umumnya kalau main TikTok kayak gimana. Jadi oke, aku skip aja lah, kayak emang mungkin aku main TikTok mungkin no kayak gitu kan. Terus habis itu aku main YouTube ya kan, aku sering banget kayak nontonin vlog orang gitu loh. Vlog yang rata-rata orang-orang kalau muncul aja di beranda aku tonton lah semuanya, entah dia masak lah, entah dia prank lah, entah dia vlog lah. Terus aku paling suka sama vlog orang keluarga Jerman gitu loh. Pokoknya adalah mereka tuh kayak yaudah lucu banget gitu loh. Dan setelah itu aku mutusin oke, aku nyoba cari uang, bener-bener nyoba nyari uang di YouTube ya kan.
habis itu aku tuh mulai kayak mikir apa sih modal yang aku punya buat aku tuh bisa jadi YouTuber gitu loh, aku bisa jadi konten kreator kayak gitu. Terus habis itu aku mikir oke, karena minatku ada di masak, aku minat di bagian masak, editing, habis itu aku minat kayak room decor dan sebagainya. Aku mutusin buat oke, aku bakalan ambil itu ya kan. Terus aku buat dong kayak intro kayak gitu buat di video aku gitu. Terus orang-orang yang aku tunjukin kayak dari keluarga aku, terus habis itu dari teman-teman aku, mereka bilang ini oke kok kayak gitu. Dan ketika teman-teman aku udah bilang oke kayak gitu, terus aku mulai dong buat. Tapi yang seperti yang aku bilang sebelumnya, minat aku tuh di situ, tapi aku nggak bisa kayak terjun buat konten itu. Kenapa? Karena kalau aku mau ambil buat konten masak-masak, itu rumah aku tuh juga belum jadi. Terus habis itu aku bingung nih mau masak di mana. Sedangkan kan kayak rumah aku tuh belum jadi, dan aku nggak mungkin dong kayak masak di kontrakan yang aku tuh pengennya tuh udah siap semua gitu loh. Oke, jadi kalau mau konten masak-masak aku pikirin oke, nanti aja kita ambil itu. Terus kan ada satu konten yang di YouTube yang bener-bener kayak booming banget, yang kalian masukin satu aja habis itu orang-orang pada lihat gitu loh. Kayak kalian tahu deh apa yang aku maksud. Jadi aku kasih tahu aja ya. Jadi konten yang bener-bener bisa kalian baru buat satu video nih, tapi pasti banyak yang nonton. Kalian pasti tahu apa? Aku bilang aja ya, apa sih namanya? Kayak haul gitu loh. Jadi kayak Shopee haul, Lazada haul, kayak gitu. Dan sekarang gini deh, aku kasih tahu ya, kayak tujuan awalku buat nge-YouTube itu buat cari uang ya kan, bener-bener pure cari uang. Kayak nggak tepat aja kalau misalnya aku belum apa-apa aku udah keluarin uang gitu loh. Oke, mungkin kalian mikirnya ya nggak masalah kan, buat modal kak, buat ini, tapi nggak gitu sendiri tuh. Kenapa aku harus ngeluarin modal buat satu konten itu tok gitu loh, sedangkan kalau malah di konten lainnya mungkin aku perlu modal gitu loh. Dan mungkin aku bisa pakai konten itu ketika nanti kalau aku udah dimonetize, ketika aku udah ada pendapatan dan benar-benar pure, benar-benar murni dari aku sendiri, bukan uang dari mama papa, bukan uang dari kakak, bukan uang dari siapa-siapa, tapi benar-benar uang yang aku dapetin gitu loh. Dan kayak aku tuh gimana ya, kalau misalnya aku mau terjun buat belajar kayak buat Shopee haul kayak gitu, sebenarnya bisa, tapi aku nggak mau aja. Jadi oke, aku pikir itu nantilah kontenku buat nanti kalau misalnya aku udah dimonetize lah, udah pokoknya udah di ACC sama YouTube lah. Terus habis itu aku mikir, terus aku masukin apa dong ke YouTube? Kalau misalnya aku masukin video apa dong ke YouTube? Terus kakakku itu bilang, kamu kan suka sama editing foto, editing video, ya coba aja kamu masukin aja itu buat konten sementara kamu. Nanti kalau kamu udah dapat pendapatan dari YouTube, oke lah, kamu boleh kayak mau nyoba konten lainnya, mau Shopee haul, mau ngapain, mau prank, mau gimana terserah kamu kayak gitu kan. Terus oke, aku ACC lah idenya kayak gitu, aku buat dong video kayak gitu. Buat kalian yang ikutin video aku dari awal, bener-bener dari awal, video aku yang awal, pertama, kedua, ketiga, itu tuh yang live, yang nonton, bayangin cuma 10 orang, 5 orangnya tuh keluarga, sisanya siapa? Sisanya kalian gitu loh. Nah, kayak aku emang kalau ngomong kayak gini jadi agak belibet gitu loh. Dan lucunya setelah aku masukin video ke berapa, lebih dari 5-6 lah yang like tuh tetap segitu gitu loh. Tapi aku kayak ya udah terserah, aku juga masukinnya video yang aku mau, tapi aku tuh juga mikirin kayak sambil belajar editing gitu loh, editing video buat YouTube lah, editing kayak gini lah. Terus selang berapa lama video aku yang
photoshoot ideas kayak gitu kan. Terus aku masukin itu tuh responnya juga sama, yang like cuma 10 orang, terus yang nonton paling cuma 20 kayak gituan tuh loh. Tapi setelah beberapa hari aku ngeliat balik lagi, kok yang like sama yang ngeliat kok bisa 2000 orang kayak gitu, kok bisa situ. Udah deh, paling cuman keberuntungan sesaat gitu loh, karena aku lihat di konten kreator yang masih pemula, yang youtuber pemula tuh memang adalah satu video yang pasti bisa 2000 kalau nggak 1000 gitu loh. Oke, mungkin aku mikir mungkin ada beberapa orang yang nggak sengaja lihat atau gimana gitu kan. Terus beberapa hari aku nongkrong sama teman-temanku, mereka bilang kayak gini, Nat, coba deh kamu lihat apa, lihat videomu lah, ada yang lebih dari 10.000, 13.000 lah kamu lihat. Iya kok, terus aku lihat dong, iya kok bisa segini kayak gitu, kok bisa sampai segini. Aku pulang dong ke rumah, terus aku bilang sama mamaku sama bapakku, wah ini bisa dapet segini loh. Terus habis itu bapakku bilang kayak gini, yaudah kamu buat kayak gitu tapi part 2 nya aja, jadi kayak lanjutan dari videonya yang itu loh. Mungkin karena emang minatnya orang-orang yang nonton videomu tuh yang itu doang gitu loh. Terus oke, aku buat video part 2 nya, dan alhamdulillahnya lagi ternyata videoku yang awal tadi yang bisa gede banget kayak gitu, makin lama tuh makin naik, dan ternyata bisa nggaret itu menggait apa ya, menarik lah, pokoknya bisa narik videoku lainnya gitu loh. Dan kayak istilahnya kecipratan naik lah view-nya, tiba-tiba rata-rata kayak 1000-an lah atau berapa lah. Dan sekarang kalau kalian lihat itu udah lebih dari 200-an, lebih dari 200 orang yang lihat, dan hampir 300-an lah. Terus habis itu karena satu video itu, alhamdulillahnya dalam waktu 1 bulan itu aku udah langsung bisa dimonetize sama YouTube, jadi ADD sama YouTube. Dan sekarang gue dimonetize sama YouTube yaitu tuh 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Oke lah, kalau 1000 subscriber kalian pasti bisa buat YouTuber pemula, karena gini, kalau kalian punya temen dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, ya kan, kalian pasti bisa dapetin 1000 subscriber kayak gitu loh. Dan yang paling susah tuh sebenarnya 4000 jam tayang. Dia 4000 jam, bukan 4000 view, bukan, ini 4000 jam loh guys, bukan 4000 view, bukan 4000 orang yang lihat, bukan 4000 like, bukan 4000 menit, bukan 4000 detik, pokoknya bener-bener 4000 jam. Dan alhamdulillahnya kayak videoku tuh bisa bantu aku buat cepet dimonetize. Dan kalau kalian bener-bener tanya ke aku, bener-bener 4000 jam itu dapatnya susah banget ya kan. Terus kayak orang itu gak sesabar itu buat nungguin cepet buat dimonetize. Mungkin kebanyakan kalian tuh mikir 1 bulan 2 bulan tuh pasti cukup buat dapet 4000 jam tayang, tapi sebenarnya tuh enggak gitu loh. Kalau menurutku ya 4000 jam itu kalian tuh harus mungkin dapetnya buat setahun gitu loh. Dan aku tuh dari aku pribadi, aku sama kakak aku tuh bener-bener ngitung, misalnya nih satu videoku tuh 10 menit, terus 10, kalau buat dapetin 1 jam itu butuh 60 menit, berarti aku butuh 6 video. Terus kalau aku butuh 6 video itu baru dapet 1 jam. Terus berarti kalau aku mau jadi 4000 jam tayang, berarti 6 dikali 4000 dong, atau berapa lah kayak gitu. Aku tuh bener-bener ngitung sama mbakku kayak gitu, dan kita estimasi nih, aku seminggu upload 1 kali, terus berarti berapa yang harus sampai biar bisa 4000 jam tayang gitu loh. Berarti kan kalau malah kita ngelogika, ngerasionalin kayak gitu tuh bener-bener capek di kita sendiri gitu loh. Berarti kalau kalian ngitung kayak gitu, namanya jatuhnya tuh kalian cuma setengah hati gitu loh. Dan kalau kalian tanya ke aku, mungkin kalian butuh 1 video yang terkenal, 1 video yang benar-benar viral, yang benar-benar membantu kalian buat narik video kalian yang lainnya. Terus habis itu aku butuh 1 hari buat di ADC sama YouTube monetize ya. Setelah itu
verifikasi alamat sama verifikasi rekening. Nah buat kalian yang mau verifikasi rekening itu di YouTube 2020 yang terbaru ada ambang batasnya. Ambang batasnya itu 1,3. Dan kalau kalian yang lama pasti ambang batasnya cuman $10. $10 itu paling 100 ribuan lah, 140 lah, pokoknya segitulah. Dan sekarang buat dapetin 1,3 kalian tuh baru bisa nambah metode pembayaran. Tapi kalau kalian udah nambah metode pembayaran, kalian tuh juga belum bisa dapetin uang kalau kalian belum verifikasi alamat. Nah buat kalian yang bingung banget, Kak gimana sih kalau mau verifikasi alamat kayak gitu? Jadi tuh kalian verifikasi dirinya itu benar-benar sesuai sama KTP kalian, alamat, terus kalau jadi sih sesuaiin sama KTP kalian sama alamat rumahnya yang bener-bener kalau bisa yang kalian tempatin, bener-bener yang kalian tempatin lah. Jadi kalau misalnya ada Pak Pos yang datang, Pak Posnya tuh nggak bingung buat manggil siapa gitu loh, paket atas nama siapa. Karena ini kalau kalian mau dapetin ini tuh nggak dikasih resi sama Google gitu loh. Jadi kalian nggak bisa ngelacak ini jatuh di mana, ini ketahan di pos mana, kalian tuh nggak bakalan tahu gitu loh. Dan kalau kalian lihat di punyaku, jadi aku bakalan nampilin aku tuh dapat pemberitahuan dari YouTube kalau surat yang ini, AdSense yang ini, dia tuh udah dikirimin dari tanggal 17 Agustus dan estimasi sampainya tuh 2-4 minggu, berarti sekitar 1 bulanan lah. Dan dalam waktu 1 bulan itu aku tuh bolak-balik ke kantor pos lah, aku tanya. Nah tadi aku dari mana ya? Oh iya, jadi selama 1 bulan itu aku tuh bolak-balik ke kantor pos. Dan kalau saranku buat kalian bolak-balik ke kantor posnya 2 minggu kedua paling pertengahan sama akhir bulan gitu loh. Dan kalau saranku kalian tuh gak cuman ngecek di kantor pos dekat rumah aja, tapi kalian juga ke kantor pos pusat kecamatan kalian, pokoknya yang nerima kayak bukti fisik gitu loh, kayak nerima paket. Jadi kan ada 2 tipe kantor pos, jadi kantor pos yang cuman bisa kalian buat ngirim sama kantor pos yang nerima paket gitu loh. Jadi kalau misalnya yang nerima paket itu kantor posnya lebih besar gitu loh. Dan aku tuh udah kayak nungguin hampir 2 bulan lah buat nungguin kok nggak sampai rumah. Aku udah bolak-balik kantor pos kok nggak nyampe. Terus entah karena apa, aku putusin dong buat aku bakalan hari ini keliling-keliling ke kantor pos di dekat-dekat rumahku, dari yang pusat, pokoknya nyengkul aku ke sana lah. Terus habis itu aku ke kantor pos yang di dekat rumah kan, alhamdulillahnya orangnya bilang kayak gini, maaf mbak, jadi kantor pos yang di sini tuh dia tuh nggak nerima kayak bukti fisik seperti yang aku bilang tadi, tapi dia tuh kayak mari kalian mau ngirim paket, kalian mau ngirim barang bisa ke kantor pos itu, tapi kalau kalian mau nyari paket atau kalian tuh nggak bisa ngambil di situ kayak gitu loh. Dan aku diarahin, mbak coba deh ke kantor pos yang di sini. Dan aku ke kantor pos yang itu, dan ternyata pas waktu aku sampai di customer service ada banyak banget AdSense yang kayak gini numpuk di sana. Jadi ada banyak banget AdSense yang numpuk di sana dan atas namanya orangnya banyak banget gitu loh. Dan aku lihat nanti atas nama Bapak A kayak gitu kan, itu ada 2 AdSense. Jadi mungkin karena orangnya yang pertama tuh kok nggak sampai rumah, mungkin karena nggak sampai rumah ya kan, terus dia mungkin minta ulang verifikasi ke YouTube kayak gitu. Nih habis itu aku tanya ke mbaknya, mbak kok bisa kayak gini, kok bisa AdSense rata-rata numpuk di situ. Jadi ada 3, katanya mbaknya tuh ada 3 alasan. Yang pertama, alamatnya tuh salah. Yang kedua, mungkin alamatnya bener tapi orang yang ditarik tuh nggak ada. Terus yang ketiga, ya numpuk aja gitu loh, kayak gimana ya, nggak ada yang nyari ke kantor pos gitu kalau udah numpuk.
ya udah lama nggak ada yang ke situ, jadi udah didiemin sama mbaknya gitu loh. Dan saranku kalau misalnya kalian bukan pos, kalian ninggalin nama kalian sama ninggalin nomor kalian, jadi nanti kalau ada paket atau adsense atas nama kalian, jadi kalian jadi telepon mbaknya gitu loh. Kalau aku sampai habis. Nah, intinya sih kayak gitu sih. Terus habis itu apa ya, pokoknya kalau saranku kalian ngeluangin waktunya bener-bener, ya kalian bener-bener nyari gitu loh, gak cuman kantor pos di dekat rumah, tapi kalian bener-bener nyari kantor pos yang di kecamatan pusat atau kantor pos yang di mana, kayak gitulah. Terus satu lagi ya, kayaknya sih cuman kayak gitu doang sih. Pokoknya selama hampir 2 bulanan lah aku nungguin ini, itu kayak lama banget karena mungkin aku juga nggak ke kantor pos kan, nggak ngecekin kantor pos yang ini adsense-ku ketahan gitu loh. Saya sih cuman kayak gitu aja sih. Terus nanti kalian mungkin bakalan verifikasi rekening atau kayak gimana. Nah, kalau kalian tanya ke aku, Kak, tapi aku nge-YouTube ya kan cuman 2 bulanan tuh aku udah jenuh kayak gitu loh. Terus kalau kalian nanya ke aku kayak gitu ya aku jawab kayak gini, aku bakalan jawab ya kalian tujuan awalnya kalian terjun ke sini tuh buat apa. Kalian coba deh inget-inget lagi alasan kalian kenapa mau terjun ke YouTube. Alasan kalian mungkin kalian pengen bahagiain orang tua, kalian mau cari uang, atau kalian pengen jadi terkenal, itu sih terserah kalian gitu loh. Tapi kalau kalian udah sampai titik jenuh kayak gitu, it's okay kalau kalian mau take a break, mau istirahat sebentar. Tapi kalau bener-bener saranku, mani tuh sayang banget kalau kalian bener-bener berhenti di tengah jalan. Jadi ingat-ingat lagi aja, kenapa sih kalian mau jadi YouTuber, kenapa sih kalian mau jadi content creator. Kalau dari saranku sih kayak gitu. Dan kalau kalian tanya alasanku kenapa aku mau jadi content creator, ya aku jawab dong, karena kalau kalian tanya ke aku kenapa, aku bales kayak ya emang aku tujuannya mau cari uang, kayak yang aku cerita di awal. Suaraku sampai kayak gini. Suaraku ya Allah. Ya intinya aku pengen cari uang, terus dari itu aku pengen ya jadi mandiri gitu loh, ngeluarin uang, tapi itu yang bener-bener bisa aku pertanggungjawabin gitu loh. Kayak gimana ya, makin orang makin gede, makin dewasa, itu minta uang ke orang tua tuh kayak sungkan banget gitu loh. Aduh, ada aku ngomong kayak bijak banget kayak gini, aslinya mau apa, aku minta aja. Jadi kalau kalian tanya kok suaraku kayak gini, aku tuh udah take 2 kali guys, 3 kali ding sama kemarin tapi gagal. Jadi suaraku akhirnya kayak gini. Dan oke, kayaknya sih cuman kayak gitu aja sih. Dan kalau kalian mau tanya ke aku, Kak gimana sih tips-tipsnya atau kayak gimana, nah kalian nanti bisa tanya ke aku, bisa komen di video ini, atau kalian komen di bagian komunitas, atau kalian bisa komen di Instagram aku. Pokoknya kalian bisa tanya-tanya lah, dan insya Allah aku bakalan balas dan aku bakalan jawab di videoku lainnya. Oke? Sampai jumpa di videoku lainnya. See you next video. Bye bye. I